Halo semuanya, Assalamualaikum. Kali ini saya membuat roti tanpa telur dan diisi dengan isian susu, diberi topping dan hasilnya sangat cantik. Roti ini tanpa telur tapi super lembut. Simak terus ya video ini sampai habis. Pertama-tama siapkan bahan biangnya dulu. Dari 1 sendok teh ragi instan, 160 ml susu cair kita masukkan setengah bagiannya dulu. Kemudian kita aduk rata dan biarkan bahan biang ini mengembang atau berbusa kurang lebih 10 menit. Untuk tepung terigunya saya memakai 200 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram tepung protein sedang, 2 sendok makan susu bubuk, 3 sendok makan gula pasir. Lalu masukkan bahan biangnya yang sudah berbusa atau mengembang seperti ini. Masukkan juga sisa susu cairnya tadi ya. Lalu kita ulenin menggunakan mixer sampai setengah kalis. Teman-teman juga bisa mengulenin dengan tangan, tapi kalau misal diulen dengan tangan itu harus sabar ya teman-teman, karena sedikit lebih lama daripada menggunakan mixer. Dan mixer yang saya pakai ini dari Mito, ini bagus banget. Selain untuk roti atau donat, bisa juga untuk membuat bolu. Nah, setelah adonan sudah kalis atau setengah kalis, kita tambahkan 30 gram margarin dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita ulenin lagi sampai kalis elastis kurang lebih 20-25 menit. Setelah adonan sudah kalis elastis, kita matikan mixernya. Lalu kita ambil adonan dan bulat-bulatkan. Setelah kita bulatkan, kita taruh lagi di wadahnya dan kita proofing sampai mengembang kurang lebih 1 jam ya. Sambil menunggu adonannya mengembang, kita siapkan bahan isiannya dulu. Ini bahan isiannya super enak, dan untuk bahan-bahannya teman-teman bisa menyiapkan 25 gram susu bubuk full cream, 30 gram gula halus, 10 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Lalu kita aduk semua bahan ini sampai rata. Setelah rata, kita tambahkan dengan 30 gram mentega atau butter. Kalau mau enak, saran saya pakai butter ya. Tapi kalau nggak ada, teman-teman bisa pakai margarin, asal yang kualitas bagus. Nah, setelah semuanya sudah berbutir-butir seperti ini, isian susu siap untuk digunakan. Setelah kurang lebih 1 jam, adonan sudah agak mengembang. Ini karena suhu di rumah saya agak dingin, jadi ini lama banget, sekitar 1 jam lebih 15 menit ya. Nah, setelah itu kita kempeskan adonannya dan kita potong menjadi 16 bagian atau bisa ditimbang seberat 30 gram. Setelah itu kita ambil satu persatu adonan dan kita bulat-bulatkan. Ambil pertama adonan yang kita bulatkan tadi dan sisanya kita tutup ya, supaya permukaan adonannya itu tidak kering. Nah, untuk step selanjutnya kita pipihkan adonannya dan tambahkan dengan isian susu secukupnya. Lalu kita tutup lagi seperti ini ya.
Setelah adonannya sudah selesai kita beri isian semua, kita tata di atas loyang ukuran 22 cm, oles dengan margarin tipis-tipis. Kemudian kita tutup dan proofing lagi sampai mengembang kurang lebih 1 jam. Sambil menunggu adonannya mengembang, kita siapkan bahan toppingnya dari 50 gram tepung terigu protein sedang, ditambahkan dengan 55 ml air atau bisa diganti dengan susu cair. Kemudian kita aduk sampai rata. Untuk toppingnya ini teksturnya agak kental seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga dan topping siap untuk digunakan. Setelah kurang lebih 1 jam, adonannya sudah siap untuk dipanggang. Sebelum dipanggang, kita oles dulu dengan susu cair. Untuk susu cairnya, teman-teman bisa pakai susu bubuk atau susu kental manis yang dilarutkan dengan air ya. Setelah itu, kita semprot dengan bahan topping. Caranya seperti ini. Untuk ovennya saya memakai oven listrik, teman-teman juga bisa memakai oven tangkring ya. Untuk tutorial cara membuat roti menggunakan oven tangkring, teman-teman bisa klik videonya di atas pojok kanan ya. Nah ini ovennya sudah saya panaskan, kemudian masukkan adonan rotinya dan panggang dengan suhu 180 derajat api atas bawah selama kurang lebih 20 menit. Setelah kurang lebih dipanggang selama 20 menit, roti sudah matang kecoklatan dan siap untuk diangkat. Mumpung rotinya masih panas, kita oles dengan margarin atau mentega. Kita oles tipis-tipis supaya permukaan roti tidak kering. Nah ini berhubung anak-anak saya tidak sabar, jadi yang bagian buahnya itu sudah dimakan duluan ya. Oke, dan ini teksturnya untuk rotinya benar-benar sangat lembut banget. Terus isiannya itu super enak banget. Pokoknya teman-teman gak bakalan nyesel kalau nyobain resep ini ya. Oke teman-teman, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.